Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, di sini kami dari kelompok 1 dari program studi Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menginstal dan memodifikasi distro Linux dari mata kuliah Sistem Informasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aziz Nur Zain. NIM saya 19200935. Kemudian ada saya atas nama Ahmad Lutfiandi Putra dengan NIM 19201041. Nama Andre Nurpurnama Sulaiman, NIM 19200 Kenalkan, nama saya Muhammad Tamam dengan NIM 19201042. Selanjutnya saya Fiansah dengan NIM 19190033. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu remaster Linux Flex. Di remastering merupakan proses pembungkusan ulang paket aplikasi software Linux. Bisa dikatakan bahwa remastering merupakan proses pembuatan sistem operasi baru dengan paket aplikasi yang berbeda dari sistem aslinya atau default. Dengan remastering memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi paket aplikasi di sistem operasi Linux dengan paket aplikasi yang jadi Slack merupakan salah satu jenis distro Linux. Jadi distro Linux yang kita pakai itu Slack, yang bootable, dapat dioperasikan melalui CD atau live CD atau USB tanpa proses instalasi. Nah, untuk persiapan awalnya kita membutuhkan PC atau netbook. Nah, OS-nya itu Windows XP atau bisa 7, Windows 7. Nah, yang kedua hard disk yang kita pakai free space ya, minimal 10 GB. Yang ketiga ada RAM yang kita butuhkan yaitu minimal 1 GB. Next. Nah, aplikasi requirement, aplikasi yang kita butuhkannya, satu ada Power ISO, itu untuk mengekstrak dan membuat ISO. Kedua ada MySlex Creator untuk membuat ISO baru. Yang ketiga distro Slex berupa ISO Slex. Yang keempat virtual box atau VMware player. Ini untuk menjalankan OS secara virtualnya. Yang kelima ada Adobe Photoshop. Nah, ini untuk membuat logo, wallpaper dan lain-lain. Yang keenam ada modul-modul atau aplikasi tambahan untuk distro Slex. Nah, jika semua sudah terpenuhi, terutama aplikasi yang dibutuhkan, remastering sudah siap untuk dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan distro Slex serta OS Windows 7. Berikut langkah-langkah remastering Linux Slex. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tamam. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk meremastering distro Slack ini, yaitu setelah kita menginstal aplikasi yang dibutuhkan yang tadi sudah disebutkan, kita akan membuka Power ISO. Nah, di Power ISO ini kita akan membuat ISO baru yang akan digunakan untuk meremastering. Tahap pertamanya yaitu jalankan aplikasi Power ISO, lalu kita klik open, dan di sini kita membuka file yang sudah diunduh yaitu ISO distro Slack-nya. Setelah itu di dalam file ISO-nya itu ada dua file, yaitu ada folder boot dan Slack. Folder boot ini mengarah untuk pada booting dari Slack, sedangkan folder Slack itu berisi modul-modul yang akan digunakan pada Slack. Selanjutnya kita akan mengklik tombol ekstrak pada menu bar, karena di sini masih formatnya masih RAR. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan memilih lokasi file
yang akan disimpan. Setelah itu jika sudah menentukannya, klik OK, langsung diekstrak, dan tahap selanjutnya yaitu jika proses sudah selesai, maka kita tunggu sampai selesai. Next. Nah, karena kita ingin melakukan remastering, ada baiknya kita membuat tampilan untuk booting kita sendiri yang nantinya akan menggantikan tampilan boot awal atau boot default-nya ya. Terus jika ingin membuat tampilan boot, buatlah dengan dimensi 640 kali 480 pixel. Selanjutnya simpanlah tampilan boot yang ada pada buat ke dalam folder boot hasil ekstraksi sebelumnya dengan nama slides.png. Refresh saja file aslinya. Pada tahapan ini, tampilan boot sudah berubah. Selanjutnya kita harus menyimpan file ISO yang sudah diekstrak sebelumnya, yaitu jalankan kembali aplikasi Power ISO, klik tombol Add pada menu bar dan cari folder slide dan boot yang sudah diekstrak tadi. Ini seperti yang digambar. Terus selanjutnya kita klik tombol save pada menu bar, simpan pada folder yang sama dengan hasil ekstrak, simpan dengan nama new_slide.iso, lalu klik save. Next. Nah, ketika sedang melakukan proses saving, pembuatan ISO baru dengan nama new_slide.iso telah selesai dengan ISO baru ini. Proses booting belum dapat dilakukan. Berikutnya kita membutuhkan aplikasi MySlide Creator. Di sini tahap ketiganya yaitu maka selanjutnya pembuatan ISO slide yang bisa melakukan proses booting dalam hal ini menggunakan MySlide Creator. Jalankan aplikasi MySlide Creator. Ini tampilannya. Lalu di sini klik next untuk menu berikutnya yaitu select source. Pada source pilih type ISO default, select ISO image, pilih ISO slide yang telah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol seperti ini dan klik next. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya itu akan disampaikan oleh Muhammad Alvin. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, berikutnya yang akan ditampilkan adalah add module. Pada tahapan ini, kita bisa menambahkan modul atau aplikasi dengan modul yang sudah tersedia pada Slack. Pada kolom current local directory, pilih Slack, lalu base, maka pada kolom available model akan ditampilkan modul yang tersedia pada Slack. Untuk menambahkan modul, pilih modul yang diinginkan, kemudian pada tahapan remove existing modul ini untuk mengurangi atau menghapus modul yang sudah tersedia pada Slack. Penulis menyarankan agar tidak menghapus modul bawahan atau yang sudah tersedia pada Slack, lalu klik next. Selanjutnya, pada tahapan modif boot options ini, rubah tampilan boot dengan tampilan yang telah dibuat sebelumnya menggunakan Adobe Photoshop. Next. Pada custom KDE wallpaper ini, cari lokasi tampilan boot yang telah dibuat. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik. Next ya. Slide-nya. Nah, untuk bagian ini akan disampaikan oleh Andri Nur Purnama. Baik. Pada tahap ini bisa
dikatakan ini adalah tahapan terakhir di mana kita akan melakukan pembuatan ISO select baru bahwa created ISO di bawah. Tunggu hingga proses pembuatan ISO baru selesai. Klik OK, pembuatan ISO baru telah selesai dilakukan. Klik tombol cancel untuk keluar dari My Slack Creator. Jangan khawatir, baru step keempat yaitu pada tahapan di atas file ISO baru telah dibuat. Artinya kita telah remastering Linux Slack. Walau masih sederhana, berikutnya kita akan mengimplementasikan file ISO yang telah dibuat. Di sini penulisan menggunakan VirtualBox. Lalu jalankan aplikasi VirtualBox yang telah diinstal. Baik, selanjutnya saya Oke. lanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Lutfiandi. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi VirtualBox yang telah diinstal. Kemudian di sini kalian bisa membuat nama filenya sesuai keinginan kalian. Kemudian kita memilih memory size. Sesuaikan saja ingin sebesar apa memory size-nya. Lalu di bawah sini ada pemilihan hard disk. Hard disk ini kita pilih create a virtual hard disk. Karena di sini kita menggunakan VirtualBox. Lalu di sini kita pilih virtual hard disk. Kemudian ada storage on physical hard disk. Pilih yang dynamically allocated. Lalu dilanjutkan. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Ini sudah bisa kita running atau kita start nantinya. Lalu kita masuk ke setting general. Seperti ini tampilannya. Untuk type-nya kemudian versinya Oracle 31. Lalu di sini ada di storage. Kita pilih storage yang ingin kita gunakan. Seperti di sini kita menggunakan virtual disk-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan Linux Lex dalam virtual machine yang telah di remastering atau tampilannya sudah kami ubah seperti ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Tamam. Baik, di sini kita sudah melihat tampilan default yaitu untuk tampilan Linux Like. Nah, jika kita ingin mengubah atau men-setting lainnya sesuka kalian, maka kalian bisa melakukan hal di bawah ini dengan cara masuk ke bagian configure desktop. Di sini kita akan merubah tampilan desktop default-nya, yaitu dengan klik ikon open folder pada Picture, pilih wallpaper yang kalian inginkan, lalu klik OK. Selanjutnya, di sini kita klik setting untuk mengubah bagian-bagian yang diinginkan. Seperti ada yang digambar ya, kita bisa ubah setting-setting, bisa mengulik apa yang kita inginkan. Nah, sampai di sini remastering bisa dikatakan berhasil, walau masih terlihat sederhana. Gunakan kreativitas Anda untuk mengembangkannya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik. Selanjutnya kami melakukan 5 perintah dasar pada Linux. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ahmad Lutfiandi dan Muhammad Tamam. Ya, baik, terima kasih moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 perintah dasar. Saya hanya menjelaskan beberapa saja, nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada
CD atau change directory. Nah, di sini kita digunakan untuk merubah penempatan directory dari menu download ke menuju ke home directory pada Linux itu sendiri. Selanjutnya ada make dir, make directory. Di sini digunakan untuk membuat directory baru. Nah, di sini bisa dilihat ya, namanya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Pemberian namanya itu tergantung kalian sendiri. Kemudian selanjutnya ada perintah is. Perintah ini digunakan untuk menampilkan file-file yang tidak terlihat atau yang tersembunyi. Maka di sini akan muncul tadi file yang sudah dibuat, yaitu dokumen Glass. Selanjutnya ada perintah rmdir yang akan dijelaskan oleh Muhammad Tamam. Oke. Silakan dilanjut. Jadi rmdir ini jika Anda ingin menghapus directory, Anda bisa menggunakan perintah rmdir. Namun perlu diketahui perintah ini hanya menghapus directory yang masih kosong. Jadi file yang tadi dibuat bisa dihapus dengan perintah rmdir. Selanjutnya ada MP. Di sistem operasi Linux, Anda juga dapat memindahkan file directory lain dengan bantuan perintah MP. Jadi si GlassSpring ini bisa dipindahkan ke directory lain dengan menggunakan perintah MP. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Ya, yang terakhir ada get install. Di sini get install ini untuk unpack aplikasi yang akan kita install melalui sistem. Jika ingin menginstal aplikasi melalui sistem menggunakan Tweak Tools, maka kita bisa menggunakan perintah ini. Ya, sekian untuk pembahasan mengenai 5 perintah dasar. Selanjutnya. Next. Nah, baik. Selanjutnya yaitu kita akan menginstal aplikasi GUI pada Linux. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan browser yang terdapat pada Linux yang kita pakai untuk mencari aplikasi yang ingin di-download. Sama halnya seperti kita mendownload aplikasi pada sistem Windows. Nah, jadi di sini kita mendownload MyVPN dan Brave browser. Nah, bisa dilihat tampilannya ya seperti ini. Next. Nah, di sini seperti ini tampilan pada saat download berlangsung ya. Jadi mengikuti alurnya saja, arahnya saja. Ya, seperti ini. Bisa dilihat tampilannya. Next. Nah, ini ada download menggunakan GUI lanjutan. Lakukan hal yang sama seperti saat mendownload aplikasi sebelumnya. Nah, jadi menggunakan kita download GUI lanjutannya. Seperti ini pada tampilannya. Kita bisa menggunakan browser ya. Next. Nah, ini hasil download sekaligus install aplikasi pada GUI Linux Lux yang kami gunakan. Nah, jika kalian berhasil mendownload, maka kalian akan memiliki file seperti ini. Nah, proses download yang dilakukan sudah sekaligus dengan proses install. Jadi ya tinggal mengikuti saja, ikuti alurnya saja. Nah, seperti itu ya, bisa dilihat tampilan. Next. Nah, baik. Sini kita akan menjelaskan selanjutnya mengenal macam-macam Linux dan penjelasannya. Oke, oleh saya sendiri. Yang pertama mengenal macam-macam Linux dan penjelasannya. Nah, pertama kita ada Red Hat Linux. Jadi Red Hat Linux ini merupakan salah satu GNU atau Linux yang tergolong sudah tua, menawarkan kemudahan mode tampilan yang sepenuhnya grafis mulai saat instalasi dan pemakaian yang ramah versi terakhir. Nah, ini bisa dilihat ya gambar tampilan untuk Red Hat Linux-nya. Nah, adapun distribusi Nah, hampir sama ya dengan lingkungan yang disediakan. Next. Next, yang kedua ada Debian Linux. Nah, jadi Debian Linux ini adalah salah satu distro Linux ya dari websitenya saja
yaitu .org. Nah, tampak kalau distro ini sebetulnya tidak mengedepankan sebagai suatu distro yang komersial. Nah, Debian Linux merupakan hasil usaha para sukarelawan untuk membuat distro dengan kualitas tinggi dan non komersial. Ya, ini bisa dilihat ya. Next, yaitu yang ketiga ada Mandrake Linux atau Mandriva. Ini salah satu distribusi Linux juga, lahir diinspirasi oleh Red Hat Linux dengan banyak pengembangan dan aplikasi prakonfigurasi sehingga memudahkan untuk para pemula baik dari proses awal instalasinya yang berbasis X Window atau Windows X sampai penggunaannya dan didukung oleh berbagai bahasa. Jadi di dalam Honda ini ya banyak optimasinya. Nah, ini bisa dilihat gambar tampilan Linux Mandrake-nya. Izin menambahkan, untuk sebenarnya macam-macam Linux ini ada banyak tapi di sini kami hanya mengambil 3 karena ini hanya sekedar contoh aja, padahal banyak sekali macam-macam Linux yang bisa kalian cari. Bisa didapatkan informasinya melalui Google, sudah lengkap beserta kekurangan serta kelebihannya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahannya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.